Halo, Ma. Rumah kita yang di kota akhirnya sudah siap huni. Putriku benar-benar hebat. Mama tenang aja, kalau butuh sesuatu bilang aja ke aku. Bem lagi ngadain acara, bantuin aku nyebarin brosur ya. Bukankah ini sangat lucu kamu menyuruhku? Kamu merasa. Ayo kita nonton bareng. Kak, ini makananmu sedikit pedas dan tanpa seledri. Taruh aja di situ. Oh iya, paketku udah datang, ambilin ya. Oke. Kamu bukan pembantunya, kenapa mau aja disuruh ini dan itu? Dia kan ketua BEM, kalau aku pengen masuk BEM, aku harus menurutinya. Tasya, bikinin aku PPT. Oke. Tasya, beliin aku makanan. Oke. Tasya, buangin sampahku. Tasya. Kak senior, ini kopimu. Makasih. Terus, bagaimana pendaftaran BEM-nya? Oh, pendaftarnya belum dibuka. Nanti aku kasih tahu. Oke. Pendaftaran BEM udah dibuka, kamu belum tahu? Dia udah janji ngasih tahu aku. Kak, kenapa kamu gak biarin Tasya masuk BEM? Bukannya akhir-akhir ini dia terus menjilatmu. Hah, dia? Dari penampilannya aja kelihatan banget kalau dia pura-pura. Mana mungkin aku biarin dia masuk BEM? Nanti bikin masalah lagi. Aku kesel banget. Aku udah bilang kan gak ada gunanya nyenengin dia, cuma buang-buang waktu. Aku cuma pengen ikut organisasi buat menambah pengalaman di resumku. Perusahaan itu cuma melihat kinerjamu, gak ada gunanya melihat pengalaman organisasi. Dan lebih baik kamu berjuang sesuai kemampuanmu daripada menyenangkan orang lain. Tasya, sekalian ambilin paketku. Kamu memanggilku? Kalau bukan siapa lagi? Aku pikir kamu gak berani lagi ngomong sama aku. Kamu... BEM lagi ngadain acara, bantuin aku nyebarin brosur ya. Bukankah ini sangat lucu kamu menyuruhku? Kamu... Tasya, nilai ujianmu dapat peringkat pertama lagi. Itu udah biasa. Udah denger belum? Katanya ada yang ngelaporin ketua BEM terus dia diberhentikan. Beneran, bener, aku denger sendiri. Kamu yang melaporkannya, bukan aku. Hei, Tasya kenapa? Aku nggak tahu, dia cuma mengangkat telepon tadi. Aku tanya aja lah. Hei, jangan. Kalau Tasya nggak cerita sendiri, jangan tanya. Oke, baiklah. Hei, Tasya, kenapa kemarin kamu menangis? Cuma kamu yang peduli sama aku. Ceritain, apa yang terjadi? Aku habis putus. Hah? Kok bisa? Apa alasannya? Pertama, dia ngomongnya kasar, terus sering banget nyalain aku, padahal dia yang salah. Ini buat kamu, makasih ya sudah menghiburku. Gak masalah. Sini. Tahu nggak? Ternyata Tasya itu habis putus. Kapan dia bilang? Kok kamu tahu? Dia emang ceritanya cuma sama aku. Karena dia cuma cerita sama kamu jangan ngasih tahu orang lain. Aduh, nggak apa-apa. Kita kan teman sekamar, nggak akan masalah. Aku kasih tahu. Dia putus sama pacarnya karena pacarnya itu kasar. Nita, kamu belum mengumpulkan tugas dari Pak Guru. Aku lupa mengerjakannya. Aku pinjem ya? Enggak, ini punya orang lain. Lagian Pak Guru juga akan tahu itu bukan jawabanmu. Astaga, nanti juga aku ubah lagi. Gak bisa, kamu harus kerjain sendiri. Kamu nyebelin banget sih jadi ketua kelas. Pantes aja diputusin. Siapa yang tahu denganmu? Wah, omongannya Nita kejam banget ya. Tasya, kamu belum makan kan seharian? Ini aku beliin kue. Aku dengar makanan manis bisa membuatmu merasa lebih baik. Jangan sedih soal itu. Kamu cukup bahagia dan jadilah dirimu sendiri. Makasih. Tasya, aku tahu aku salah, maafin aku ya. Pergi. Bertanya tentangmu belum tentu peduli. Yang benar-benar peduli meskipun kamu tidak mengatakannya, mereka akan menemanimu. Tagihan listrik bulan ini 200.000, jadi masing-masing 50. Kenapa bulan ini boros banget ya? Wajar lah, sekarang cuacanya panas banget, jadi AC nggak pernah mati kan? Kalau gitu karena nggak ada kelas, mending kita ngadem aja di mall. Kayaknya akan lebih hemat. Yakin nggak pengen beli apa-apa di mall? 100% yakin. Buat ke mall tadi kita habis 200.000. Itu mah cukup buat bayar tagihan listrik. Kita kan kesana buat hemat uang. Kalau kita jalan ke mall, nggak mungkin kalau nggak ngabisin uang. Uangku. Kenapa dibuang? Daripada dibuang, mending makan aku aja. Itu semangka bekas kemarin, takutnya bikin diare. Nggak apa-apa, malah bagus, nggak usah diet. Aku pulang. Kok nggak ada orang? Kenapa Nita? Biarin dulu dia kena diare parah banget. Baru aja pulang dari rumah sakit. Kamu beneran makan semangka bekasku? Aku pengen hemat biar gak usah beli semangka, tapi sekarang malah beli obat yang lebih mahal. Cara kamu hemat itu salah. Kamu beli banyak banget camilannya. Ada diskon, kalau beli 200.000 dipotong 50.000. Hemat banget kan? Lain kali beli aja di sana. Kayaknya ini produk kadaluarsa. Gak apa-apa lah, masih bisa dimakan, yang penting murah. Gimana ini, semua produknya udah kadaluarsa. Kamu kan belinya emang udah mepet semua. Sayang banget kalau dibuang, baru beberapa hari aku makan aja deh. Kamu lupa, terakhir kali kamu sakit perut berapa biayanya? Kalau aku tahu begini, aku gak akan membelinya.
Guru bilang kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, kalian gagal di matkul ini. Hah? Batasnya hari ini? Iya, kalau kamu nggak ngumpulin, kamu gagal. Emang nggak bisa dikumpulin besok? Michelle, tugas ini udah 1 minggu. Sekarang batasnya, jadi harus kamu kumpulin. Kenapa nggak ada yang ngingetin sih? Kan aku belum selesai. Kenapa nilaiku jadi 0? Terakhir kali kan kamu telat ngumpulin tugas. Itu gara-gara Nita nggak bilang ke aku. Kan udah aku bilang kalau nggak ngumpulin gagal, kamu aja yang nggak denger. Kan bisa ngomong berkali-kali. Tasya, boleh nggak aku pinjam gaunmu? Nanti pasti aku cuci. Pakai aja, nanti aku cuci sendiri. Soalnya nggak bisa kalau pakai mesin cuci. Makasih, Tasya. Tasya, gaunmu aku cuci pakai mesin cuci tapi malah rusak. Udah aku bilang nggak bisa kalau pakai mesin cuci. Ah, aku nggak tahu. Kamu nggak pernah dengerin yang aku bilang. Aku kan nggak sengaja. Kenapa kamu marah? Tasya, dia ngasih kamu bunga jadi aku membantumu menerimanya. Kenapa kamu terima? Aku kan nggak suka sama dia. Ya udah nunggu kamu loh di bawah panas-panas. Udah jangan disia-siakan. Kamu membantunya menerima dia terus gimana Tasya menghadapinya? Ya ngomong sama dia. Tapi aku kan nggak suka. Nanti juga kamu suka. Kamu bener-bener nggak bisa diajak ngomong. Lihat kan dia menerimanya. Dia mau mengembalikannya. Kenapa dibalikin? Aduh, bener-bener nggak bisa diajak ngomong. Michelle, kamu mau masak mie siput? Iyalah, nggak lihat apa? Kemarin di grup diumumin kalau ada pengecekan hari ini. Kapan diumumin? Aku nggak tahu tuh. Ketua kelas yang ngasih tahu dari kemarin. Ya, tapi aku nggak lihat. Nggak apa-apa, kamu bisa makan besok. Aku sama Nita mau ke kantin. Aku beliin juga ya. Oke. Hei, gimana ini? Tadi waktu aku masak mie siput, pas banget kamar kita dicek. Jadi pancinya disita, terus kamar kita dikurangi poinnya. Kan tadi udah bilangin bakal dibeliin makanan. Ya, aku pikir mereka nggak bakal periksa kamar kita. Ah, apa yang kalian lakukan? Kamu nggak diterima di asrama kami. Nita udah bangun. Lihat deh, makanan ini enak banget. Kamu makan lagi? Perasaan makan terus tiap hari. Badanmu jadi makin gemuk. Hati-hati aja nggak bisa dapet pacar. Aku nggak gendut kok. Menurut kalian bagus nggak? Bagus. Baju apa sih itu? Kenapa kamu malah beli baju yang modelnya aneh banget? Aduh, bener-bener nggak enak buat dilihat. Tasya, ayo kita belanja. Ujian udah dekat, aku mau belajar. Jangan bercanda deh. Emang kamu bisa apa? Pengetahuanmu kan sedikit. Udahlah, kamu gak usah pura-pura belajar. Kenapa kamu selalu ngeremehin aku? Kapan aku ngeremehin? Itu kan kenyataan. Kamu berperan banget sih. Aku kan mengingatkanmu. Lain kali aku gak akan ngingetin kamu lagi. Baik, itu saja informasi kompetisi. Kelas selesai. Ayo Tasya, Nita dan Caca pasti nungguin kita. Mau kemana? Nita ngundang kita makan malam buat ulang tahunnya. Kamu nggak tahu? Dia pasti udah di restoran sama Caca. Aku nggak tahu. Oh, dia mungkin lupa. Ayo bareng sama aku. Oke, nanti aku beli hadiah sekalian. Selamat ulang tahun ya, Nita. Si Michelle mana kok belum datang? Kenapa nggak ngundang Tasya? Lumayan kan bisa dapet tambahan hadiah. Aku nggak butuh hadiahnya. Seleranya kan jelek banget. Buat apa? Kasihkan buat dia ya. Aku pergi dulu. Ini, aku nggak makan. Michelle. Di sini ternyata. Lihat gimana gambaranku. Bagus, tapi kenapa Nita selalu ngeremehin aku? Dia bilang aku nggak bisa ini dan itu. Emang ada orang yang ingin merasa lebih baik dengan merendahkan orang lain. Abaikan aja dia. Kamu mau ikut kompetisi sama aku nggak? Kamu kan sangat berbakat. Ternyata aku juga bisa dianggap berbakat. Tapi itu butuh 3 orang. Ayo kita cari kelas lain. Atau ada yang mau ikut. Oke. Halo, aku Manda. Halo, aku Tasya dan ini Michelle. Tasya, kamu kelihatan cantik, sangat paham soal gaya. Pasti kita akan menang. Ternyata styleku lumayan. Ayo semangat. Semangat. Aku merevisi gambarnya lagi. Lihat deh. Ini sangat bagus. Kalian lapar kan? Ayo makan dulu. Tasya, setiap kamu pesan makanan pasti sangat enak. Iya kan, seleranya dia tuh bagus. Ternyata aku juga bisa dipuji soal makanan. Tasya, desain gambar kita nggak terpilih ya? Kita menang. Benarkah? Itu hebat. Manda udah pesan restoran. Ayo kita rayakan. Apa yang dibikin sama juri itu? Bisa-bisanya gambar kayak gitu aja menang. Abaikan dia. Jauhi teman yang membuatmu merasa rendah diri. Teman sejati akan membuatmu merasa percaya diri. Tasya, gaunmu cantik banget. Kamu punya linknya nggak? Kamu coba aja dulu. Kalau cocok, aku kasih buat kamu. Hah? Emang boleh ya? Selama aku nggak keberatan, kamu pakai aja. Kalau gitu makasih ya. Aku coba dulu. Baju baru datang malah dikasih. Padahal nggak ada gunanya nyenengin orang lain. Siapa nih yang presentasi PPT-nya? Aku nggak mau presentasi. Kalau nggak ada yang mau, biar aku aja kalau gitu. Iya, kamu aja. Kenapa malah inisiatif ngambil tugas yang sulit? Bener-bener deh. Aku nggak mau ngambil matkul pilihan. Nita, bantu aku belajar ya, nanti aku bayar. Ya, jangan mencariku, aku nggak mau. Aku bisa mengajarimu. Makasih ya, Tasya. Membantunya berkali-kali tapi nggak pernah dibantu. Kok betah sih? Semuanya, ayo makan semangka yang aku beli. Wah, baru tadi siang aku pengen banget. Pasti ini mahal ya? Karena aku gak bisa habisin, aku potong jadi 2, kamu bisa ambil. Jadi malu, maaf ya. Gak apa-apa, lagian aku gak bisa menghabiskannya. Kali gitu makasih ya, nanti aku kesini lagi. Michelle dan Caca lagi keluar ya, nanti sisain buat mereka. Tasya, emang kamu gak merasa rugi apa? Rugi? Kamu beli mahal-mahal semangka sebesar ini?
Tapi kamu malah makan sedikit, apa kamu gak rugi? Aku gak akan bisa menghabiskannya. Daripada mubazir, mending dibagi-bagi. Dengan begini orang lain akan menganggap kita baik. Tapi kan kamu juga mau ngajarin Michelle. Karena sebelumnya aku mau ngambil kelas itu, tapi gak jadi. Sekarang selain bisa ngambil kelas itu, aku juga bisa dapat uang. Dan lagi kamu mau aja presentasi PPT padahal itu sulit. Menurutmu sulit, tapi menurutku mudah. Dan dengan presentasi, guru bisa lebih memperhatikanku. Mungkin bisa menguntungkanku di masa depan. Terus kamu juga ngasih gaun itu gratis. Gaun itu kekecilan buat aku, jadi gak akan aku pakai juga. Dengan aku memberikannya, sejak hari itu, Caca sering banget ngasih aku cemilan. Tasya, aku kebanyakan beli camilan. Ini buat kamu. Makasih. Ternyata kamu gak dirugikan sama sekali. Bagus. Aku bawain es krim nih, Nita 1, Caca 1. Makasih ya. Kalau punya aku mana? Maaf ya, udah habis. Ini gimana sih ngerapiinnya? Biar aku bantu. Tasya, kamu hebat. Tasya, bantuin aku juga. Gak mau. Tasya, tugasmu udah selesai. Aku pinjem ya. Gak ada. Tasya, pinjam tugasmu dong buat referensi, aku belum punya ide. Oke, aku kirim ya. Kamu pilih kasih banget sih. Tadi bilang ke aku gak ada, kok dia dipinjemin? Siapa kamu bilang aku pilih kasih? Coba deh, sadar diri. Michelle, facial washku kok udah habis kayak gini? Aku ngambilnya kebanyakan soalnya buat ngebersihin sepatuku. Ya udah, kamu beliin aja yang baru. Kenapa? Aku kan cuma pakai sedikit. Kenapa dia kayak gitu sih? Dia emang kayak gitu. Nih, kamu pakai aja punyaku. Makasih ya, Nita. Aku akan mencobanya. Makanan datang, masing-masing 15.000 ya. Caca, kamu transfer kebanyakan. Anggap aja itu biaya tambahannya. Michelle, kok kamu cuma 10? Aku tahu itu kan cuma kurang 5.000. Tasya, makasih ya, nih aku balikin. Michelle, kalau pinjam baju itu dicuci, masa masih kotor kamu balikin? Itu kan cuma kain, tinggal masukin aja di mesin cuci. Cerat banget sih. Kamu. Si Michelle itu emang gak tahu etika sama sekali. Itu kan masalah kecil dan kamu terus mengungkitnya. Kamu terlalu picik ya? Iya, emang kenapa kalau picik? Kalau dia picik, terus kamu apa? Orang kurang ajar. Aku akan baik kalau dia baik padaku. Jadi itu wajar, bukan pilih kasih. Kalian sekongkol buat menindasku ya? Aku akan pindah kamar.